Kemarin waktu kampanye katanya cukup 1 putaran, sekarang minta 2 putaran. Yang mana nih yang bener nih? Harusnya tuh Kang Ridwan Kamil legowo dengan hasil Pilkada DKI Jakarta. Selisihnya juga jauh, 10% lebih. Lihat tuh, tim ses Pongrekun udah ngasih selamat buat Pramdul. Lihat juga statement Andika Hendi di Jawa Tengah. Noh, lihat noh. Nah, lebih keren lagi, kader Gerindra di Bali, De Gajah, langsung mengakui kekalahannya. Lagian kan Kang Emil pernah nyemprot netizen setelah Pilpres Februari 2024. Kalau kalah mah kalah aja. Lagian lucu, waktu kampanye gaungkan pilkada 1 putaran, begitu kalah minta 2 putaran, kocak, PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir mau 1 minggu pemilihan pilkada, Ridwan Kamil tetap ngotot pengen 2 putaran. Sampai-sampai belum mengakui kemenangan dari Pramono Dul ya. Yang mana dan ini Ridwan Kamil suruh pulang ke Bandung ya oleh netizen, oleh seluruh rakyat yang menyaksikan pilkada DKI Jakarta. Salam logika. Teruntuk Kang Emil cukurang mah mendingan geus lah balik di Jakarta oge. Nanaonan tong maksakeun hayang 2 putaran. Lamun hayang muter deui mah tong ngajak babaturan, muter we sorangan, puteran teh bundaran HI atau bundaran GBK sekalian. Ameh capek lah balik ke Bandung Kang. Daripada duit 10 juta keur bayar sayembara, mending kene dipake ongkos balik ke Bandung Kang. Bogen moal balik cek aing ge. Program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Punya wapres aneh-aneh aja. Ditulisnya tuh bantuan Wapres Gibran. Baru pertama loh seumur hidup di Indonesia gue lihat ada namanya gitu loh. Biasa kan kalau Jokowi itu banpres ya, bantuan presiden beres. Ini enggak, bantuan wakil presiden Gibran, bantuan Wapres Gibran. Nah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran, apalagi tuh. Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kayak itu konyol. Halo, belakangan ini cuaca sangat ekstrim ya. Banyak orang yang sakit, banyak yang kena bencana juga, tanah longsor, banjir, seperti yang dikunjungi oleh Gibran ini di Kebun Pala. Ya, Gibran datang mengunjungi korban banjir sambil membawa goodie bag bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Ini bukan Wapres Indonesia ya tulisannya, tapi Wapres Gibran. Penting banget namanya harus ditulis gitu. Ya, di tengah suasana begini, banyak musibah, bukan masa kampanye, tetap saja hal seperti ini dijadikan komoditi politik. Kata bantuan Gibran ini seolah Gibran ini menggunakan uang pribadi untuk memberi kepada rakyat. Padahal uang itu berasal dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat. Tapi rakyat yang rendah pendidikannya ya menganggap ini adalah kebaikan Gibran. Entahlah ya, orang-orang Gerindra ini sebenarnya pada tahu nggak ya kalau Gibran ini sejak dilantik ya kerjanya cuma kampanye terus bagi dirinya sendiri. Dan segmen yang disasar ya seperti ini, yang dia bisa masuk sesuai dengan figur dia gitu. Low education, low economy gitu ya. Dan ya dalam demokrasi satu suara
mereka ini kan sama dengan satu suara profesor yang mau belajar berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ya miris sekali memang presidennya ngomongin strategi anggaran dan upgrade kualitas pendidikan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Wapresnya kerjanya hanya bikin gimmick aja. Tapi ya kalau kemampuannya cuma begitu nggak bisa di-upgrade, ya mau bilang apa. Tapi yang bikin kurang serak tuh begini ya, kalau memang kurang itu kan setidaknya di-upgrade kan ya gitu. Nah kalau nggak bisa di-upgrade, masa solusinya yang lainnya harus downgrade gitu. Ya bahkan di kondisi sekarang ini kok rasanya udah nggak bisa marah lagi gitu ya. Jadi ya cuma bisa menertawakan situasi, kondisi. Kok bisa ya negara Indonesia yang sebesar ini bisa punya wapres yang seperti ini. Salam. Kalian ngerasa nggak ujian Gibran menjadi wapres kayaknya lebih berat daripada Pak Jokowi? Dihina mulu. Ini dia. Di mata para pembencinya, Gibran itu salah mulu, ngerjain apa aja salah. Bahkan program terbarunya yang kemarin baru dirilis adalah Lapor Mas Wapres. Banyak juga disalah-salahin dan dikritik katanya kemunduran. Yang padahal kan kalau kita lihat dengan hati yang bersih, program Gibran Lapor Mas Wapres itu adalah wujud nyata bahwasanya wakil presiden aja dekat dengan rakyat, guys. Gimana nggak berat ya Gibran baru jadi wapres belum ada 1 bulan, udah diserang berbagai isu-isu yang sangat-sangat bisa melemahkan sebenarnya. Mulai dari isu Fufu Fafa, kemudian isu katanya ada gerakan untuk menggantikan wapres, dan berbagai isu lainnya. Tapi kerennya nih, Gibran itu selalu menganggap santai ya hal-hal yang menimpa dirinya. Gibran benar-benar mengabaikan hal-hal yang tidak penting, seperti ocehan-ocehan para pembencinya ini. Seakan-akan apa yang dialami Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya itu menimpa juga kepada Gibran. Tapi saya salut ya, di tengah berbagai isu yang menerpa dirinya, Gibran tetap fokus bekerja. Contohnya kemarin itu, pada saat mengunjungi korban letusan Gunung Lewotobi. Bahkan ada salah satu ibu yang melahirkan anak, kemudian anaknya itu dinamai Gibran. Dan kita nggak tahu ya, kedepannya bakal diserang isu apa lagi. Tapi yang pasti kayaknya akan selalu gagal, karena memang pengaruh Gibran dan Jokowi itu kuat banget ya. Dan saya yakin ya, kalau misalnya Gibran seperti itu kan terus-menerus, Pak Prabowo nggak bakal tinggal diam. Ah, masa? Yang bener aja. Mungkin abangnya ini terlalu apa ya, menurut gua sih terlihat sangat kayak menutupi gitu ya. Masa iya sih nggak lihat terang benderang bagaimana Gibran bantuan wapres Gibran. Nah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran, apalagi tuh. Lagian lucu, waktu kampanye gaungkan pilkada 1 putaran. Begitu kalah minta 2 putaran, kocak. PA. Daripada duit 10 juta ke bayar sayembara, mending kene dipakai ongkos balik ke Bandung, Kang. Bogen, mau balik cek aing ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, saya akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky di media sosial itu sekarang sedang sangat heboh ya. Ini ada foto sebuah goodie bag gitu yang bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Tulisannya seperti itu. Rupanya Gibran ini baru saja mengunjungi korban banjir di Jakarta Timur dan bagi-bagi bantuan. Yang disoroti oleh netizen itu tadi tulisan, kenapa sih mesti ditulis bantuan Wapres Gibran gitu. Biasanya kan dia bantuan dari pemerintah, itu kan sebenarnya cukup gitu. Atau ya kalau mau ya ini bantuan dari presiden, bukan wakil presiden. Memang tugas negara untuk membantu rakyat yang mengalami musibah itu. Dan bahkan sampai ke tingkat desa itu ada yang disebut mobil orange itu, BN penanggulangan bencana itu kan. Jadi sudah selesai sebetulnya aturan birokrasinya tuh. Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran, apalagi tuh.
Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nah, saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau desain, pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Lebih baik sebetulnya disebut itu sebagai ya bantuan negara, dan nggak perlu ada simbol-simbol di situ, kasih aja kan. Toh pertanggungjawabannya tidak memerlukan akuntansi yang rumit-rumit kan. Kan tinggal dikeluarin lalu dicatat di Seknak misalnya, itu ada keluar, atau dicatat di daerah sebagai bantuan dari gubernur atau Pemda, kan itu lebih human, itu lebih humane gitu, daripada ditaruh di situ. Lama-lama nanti akan ada wajah Wapres di situ kan. Jadi seolah-olah itu adalah belas kasihan dari Wapres, dan kita tahu bahwa ini adalah pencitraan politik. Dan bagian-bagian ini yang kita mulai lihat, cewek-cewek dimulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya tuh. Kalau kita amati di media sosial, netizen ini mulai memperingatkan Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin ketika Pak Prabowo keliling dunia itu pun juga mereka mengingatkan Pak segera pulang Pak, karena memang kelihatan sekali bahwa Gibran ini benar-benar sekarang dia fokusnya bukan bekerja untuk rakyat, fokusnya bukan bekerja untuk bantu Presiden Prabowo, tapi fokusnya itu adalah berkampanye terus-menerus dengan memanfaatkan fasilitas negara. Kenapa kemudian para netizen lebih banyak yang mengingatkan agar Pak Prabowo berhati-hati? Ya karena itu karena Pak Prabowo ini di keliling dunia itu kan berjibaku mencari bantuan, buka hubungan bisnis, hubungan politik dan sebagainya, tapi Wapresnya itu justru terus-menerus berkampanye. Netizen pasti akan membahas ini sebagai gejala dua matahari. Yaitu ada matahari yang bersinar di luar negeri, ada matahari yang mencari sinar atau berupaya untuk bersinar dalam negeri. Pak Prabowo beredar di luar negeri untuk mencari bantuan dunia supaya Indonesia selamat dari jebakan hutang, supaya Indonesia kebagian rezeki dari investor energi, supaya Indonesia dapat semacam ya sebut aja insentif kalau harus membeli pangan dan energi karena ada kebutuhan dalam negeri atas dasar humanitas. Kan itu intinya tuh. Sementara sang Wapres itu beredar dari hari ke hari, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis, bagi-bagi bansos segala macam, itu hanya untuk memamerkan dirinya kan. Jadi presiden memamerkan Indonesia melalui diplomasi, sementara Wapres itu memamerkan dirinya. Kan konyol itu kan. Jadi kita lihat bagaimana kualitas dari Pak Wapres ini tuh, atau dari tim yang membackup dia tuh. Nah, terlihat bahwa tim ini memang dimaksudkan supaya kemanapun Wapres ada harus ada kamera, itu intinya tuh. Nah, kalau kita tanya misalnya apa kira-kira reaksi Pak Prabowo melihat goodie bag yang dipakai nama sumbangan dari Wapres Gibran, ya tentu Prabowo nggak akan tandingi itu dengan sumbangan dari Presiden. Prabowo nggak penting lagi, karena bagi Prabowo fokus pada masalah-masalah perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, makan siang, kesejahteraan guru, itu yang jadi fondasi dari sang presiden hari-hari ini kan. Mungkin Gibran berharap bahwa dia yang akan membagi-bagikan gaji guru itu tuh, tetapi itu juga jadi palsu karena saudara wakil presiden berupaya untuk mencari panggung hal yang tidak dibuatkan untuk dia. Apalagi hari-hari ini di Jakarta misalnya itu, ya Jokowi udah selesai, ngapain anaknya masih cawe-cawe, kira-kira begitu pandangan anak Aba atau anak Gunung atau anak Boplo atau anak Matraman, anak segala macam anak di Jakarta itu akan lihat sebagai upaya saudara Gibran itu untuk memamerkan dirinya sendiri atau mengupload ke media sosial bahwa dia lagi bagi-bagi bansos segala macam. Itu bukan fungsi dari seorang wakil presiden. Jadi
Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil, itu membuat kita tambah semangat, membangunkan macan tidur, membangunkan macan tidur. Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya. Soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Macan tidur kan pasukannya banyak. Pendukungnya banyak. Macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Emang Pak Anies spesialis membangunkan macan tidur? Emang pawang. Atau macannya katanya sekarang di sosial media dia bilang dikalahkan oleh kucing dari Lebak Bulus. Iya. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Tokoh seperti Jokowi yang sudah mengalami. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah menyaksikan yang mana Ridwan Kamil disuruh pulang ya. Sudah pulang saja, daripada uang 10 juta itu buat bayar yang tidak pasti ya, suruh menyelidiki kecurangan dari Bapak Rano Karno, mending suruh pulang buat ke Bandung, seperti itu ya kata netizen. Dan juga ada Wapres Gibran ya, bagi-bagi sembako, kenapa ada nama dianya, ada apa ini? Tolong komen ya Bapak Ibu.